Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmanul Nisa, NIM Q1A11872, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas ITPB 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk atau patogen, atau penyebab penyakit pada fermentasi tempe. Yang pertama yaitu pengertian tempe. Tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Fermentasi menggunakan beberapa jenis kapang seperti Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae, di mana pada proses fermentasi akan terjadi hidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi sederhana, sehingga baik untuk dicerna. Tempe merupakan makanan yang kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Selanjutnya yaitu tempe adalah produk kedelai fermentasi asli Indonesia yang kaya akan komponen nutrisi. Selama fermentasi, mikroorganisme menghasilkan beberapa komponen bioaktif vital dan menurunkan agen nutrisi. Perubahan biokimia terjadi selama fermentasi kedelai dalam tempe yang meningkatkan kesehatan manusia. Bahan baku pembuatan tempe yaitu kedelai dan ragi yang difermentasikan. Selanjutnya yaitu diagram alir fermentasi tempe. Fermentasi tempe dimulai dengan kedelai, terus dilanjutkan dengan penyortiran. Setelah itu pencucian. Setelah pencucian akan dilakukan perebusan yang pertama. Setelah itu pengupasan kulit, terus perendaman, dan setelah perendaman akan dilanjutkan perebusan kedua. Setelah itu dilakukan penirisan dan pendinginan, terus diinokulasi atau peragian, selanjutnya pembungkusan, terus pemeraman atau fermentasi, dan setelah itu maka jadilah tempe. Zat gizi tempe, yang pertama itu asam lemak. Selama proses fermentasi tempe, terdapat tendensi adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dengan demikian, asam lemak tidak jenuh majemuk meningkat jumlahnya. Dalam proses itu, asam palmitat dan asam linoleat sedikit mengalami penurunan, sedangkan kenaikan terjadi pada asam oleat dan linolenat. Asam lemak tidak jenuh mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. Yang kedua, vitamin. Dua kelompok vitamin terdapat pada tempe yaitu larut air, vitamin B kompleks, dan larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain vitamin B1 atau tiamin, B2 riboflavin, asam pantotenat, asam nikotinat atau niacin, vitamin B6 atau piridoksin, dan B12 cyanocobalamin. Vitamin B12 umumnya terdapat pada produk-produk hewani dan tidak dijumpai pada makanan nabati atau sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Namun, tempe mengandung vitamin B12 sehingga tempe menjadi satu-satunya sumber vitamin yang potensial dari bahan pangan nabati. Yang ketiga, mineral. Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Jumlah mineral besi, tembaga, dan zinc berturut-turut adalah 9,39, 2,87, dan 8,05 mg setiap 100 gram tempe. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat atau yang mengikat beberapa mineral menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih tersedia dan dimanfaatkan tubuh. Yang terakhir yaitu antioksidan. Di dalam tempe juga ditemukan suatu zat antioksidan dalam bentuk isoflavon seperti halnya vitamin C, I, dan karotenoid. Isoflavon juga merupakan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas. Dalam kedelai terdapat 3 jenis isoflavon yaitu deadecyne, glycitein, dan genistein. Pada tempe di samping ketiga isoflavon tersebut juga terdapat antioksidan faktor 2 yang mempunyai sifat antioksidan paling kuat dibandingkan dengan isoflavon dalam kedelai.
Penuaan atau aging dapat menghambat bila dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung antioksidan yang cukup. Karena tempe merupakan sumber antioksidan yang baik, konsumsinya dalam jumlah cukup juga teratur dapat mencegah terjadinya proses penuaan dini. Perubahan sensorik fermentasi tempe. Yang pertama itu perubahan warna. Perubahan warna pada tempe disebabkan adanya miselia kapang yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Warna khas tempe yaitu putih. Kedua, perubahan aroma atau bau. Perubahan tersebut terjadi karena disebabkan adanya komponen karbohidrat yang diurai oleh kapang. Timbulnya aroma atau bau dikarenakan zat tersebut menguap, sedikit larut air, dan lemak. Yang terakhir yaitu perubahan tekstur. Tekstur tempe yang kompak dan padat disebabkan karena Rhizopus oligosporus disebabkan oleh miselium yang menghubungkan antara biji kedelai. Tekstur lunak pada tempe disebabkan di dalam tempe kedelai tidak ada bahan pengisi sehingga membuat teksturnya lunak. Selanjutnya, mikroba pembusuk. Mikroba pembusuk dapat hidup jika pada saat pembuatan tempe dilakukan dengan tidak higienis. Hal itu akan meningkatkan resiko kontaminan bakteri pembusuk. Adanya kontaminan akan mengurangi kualitas tempe karena kontaminan ikut tumbuh, sehingga dapat menimbulkan penyakit dan membuat tempe cepat busuk. Bakteri yang biasa mengontaminasi produk makanan adalah coliform yang dapat menyebabkan diare dan Salmonella sp yang dapat menyebabkan tifus. Coliform dan Salmonella sp juga jika dalam jumlah yang berlebih dapat menurunkan kualitas produk tempe. Selanjutnya, mikroba patogen. Bahan baku tempe dapat terkontaminasi pada saat proses pembuatannya. Bacillus cereus yang merupakan bakteri pembusuk dari patogen yang mungkin mengontaminasi tempe karena bakteri tersebut umum terdapat dalam tanah dan kadang dijumpai pada kedelai. Dan yang terakhir yaitu metabolisme fermentasi tempe. Tempe berbahan dasar kedelai yang mengandung banyak protein akan diubah menjadi asam amino larut air menggunakan mikroba protease. Dalam kedelai ini juga mengandung karbohidrat yang akan diubah ke dalam glukosa melalui enzim amilase dan diubah kembali menjadi asam prilufat, yaitu melalui proses glikolisis. Asam prilufat ini menghasilkan asetil-CoA, TCA, dan energi yang akan digunakan untuk pertumbuhan bakteri.